Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melakukan overview terlebih dahulu tentang materi kita yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, kita akan mencoba untuk mengenal apa yang disebut dengan retopologi. Nah, sebelumnya kita sudah mengenalkan teknik, kita sudah berkenalan dengan beberapa teknik, salah satunya adalah sculpting. Kita sudah mempelajari tentang sculpting. Nah, ketika kita menggunakan sculpting itu untuk melakukan proses modeling animasi, untuk melakukan pemodelan ini ya, apa namanya istilahnya, objek 3 dimensi. Nah, di situ kita melihat bahwasanya objeknya ini terdiri dari banyak poli, high poly kayak gitu. Dan bentuknya pun segitiga kayak gitu, triangular. Nah, kita contohkan ya, kita klik di sini, kemudian kita masuk top mode, kita masuk edit mode. Nah, seperti yang kita lihat di sini, proses sculpting itu ketika kita menggunakan dynamic topology atau DynTopo yang sudah saya perkenalkan sebelumnya, itu akan menghasilkan mesh yang terdiri dari triangular seperti ini. Terdiri dari face yang berbentuknya triangle kayak gini, segitiga. Nah, dampaknya apa? Nanti ketika proses rigging itu akan sangat susah sekali. Kenapa? Karena kadang-kadang mesh yang seperti ini tuh tidak optimal untuk digunakan dalam proses rigging. Nah, supaya optimal kita gunakan istilahnya nanti quad based mesh. Quad based mesh itu yang kayak gimana? Yang basisnya bukan segitiga kayak gini. Nah, yang basisnya adalah segi 4. Nah, saya contohkan sebuah contoh ini saja. Shift A, kemudian mesh, kemudian plane. GX, oke, biar kelihatan. Saya geser sebentar. Nah, pertama saya belah-belah dulu ini. Saya subdivide dulu, klik kanan, kemudian subdivide. Misalkan saya subdivide menjadi sekian bagian. Nah, ini disebut dengan quad base. Kenapa kok disebut dengan quad base? Nah, karena di sini kita melihat mesh ini terdiri dari beberapa face, di mana face-nya itu merupakan bentuknya itu adalah persegi seperti ini gitu, persegi seperti ini. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan yang di sebelah ya, dengan yang kepala ini hasil sculptingan. Saya pencet tab untuk masuk edit mode. Nah, jadinya high poly seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dan tidak beraturan. Kita lihat posisi-posisinya ini nggak beraturan. Akibatnya apa? Nanti kalau pas proses rigging akan menyusahkan. Nah, oleh karena itu kita butuh proses yang namanya retopology. Jadi nanti kita akan mencoba untuk memperkenalkan retopology itu prosesnya seperti apa terlebih dahulu. Tapi kita perhatikan dulu yang ini. Nah, ketika kita menggunakan ini teknik sculpting, saya klik sculpting ya. Nah, ini objeknya ini. Kalau misalkan kita nggak pakai dynamic topology kan tetap seperti ini. Nah, meskipun sudah kita sculpting, nanti bentuknya akan seperti ini ya. Sebentar, strengnya saya naikkan dulu. Nah, oke, ini saya klik. Oke. Nah, kalau kita nggak pakai dynamic topology, bentuknya seperti ini. Tapi dampaknya apa? Kalau kita memodelkan tanpa dynamic topology ini akhirnya adalah seperti yang kita lihat di sini, detailnya nggak nampak gitu. Nah, gimana Pak supaya detailnya nampak? Berarti kan kita pakai dynamic topology ini ya. Option, tab. Oke, udah masuk di sculpt mode. Kemudian kita ambil bagian sini, nanti ada, nah ini dia, saya scroll ya ini tadi biar nampak. Di sini ada DynTopo. Oke, saya klik, kemudian saya klik OK. Nah, ketika saya gosokkan ke sini, nah apa yang terjadi? Seperti yang kita lihat di sini ya. Dia akan lebih detail. Dan ketika saya pencet tab untuk masuk edit mode, hasilnya sudah meshnya bentuknya bukan quad kayak gitu. Bukan quad mesh, akan tetapi di sini bisa kita lihat bahwasannya bentuknya adalah triangular kayak gitu, triangle. Jadi bentuknya segitiga, kumpulan segitiga yang banyak jumlahnya.
Nah ini nggak bisa lagi nih kita sebut dengan quad mesh, akan lebih optimal ketika kita melakukan rigging dengan menggunakan quad mesh. Nah retopology itu, jadi kesimpulannya apa? Retopology itu adalah proses untuk membuat ini. Jadi kita nanti mencoba untuk membuat ulang apa namanya, model yang sudah kita gunakan, model yang sudah kita modelkan, model 3 dimensi, objek 3 dimensi yang sudah kita modelkan dengan menggunakan teknik sculpting, itu akan dibuat ulang surface-nya supaya nanti bentuknya quad mesh kayak gitu. Basisnya quad mesh. Oke. Jadi intinya itu retopology itu adalah proses membuat ulang surface yang sudah ada dengan tujuan supaya lebih optimal. Geometrinya, yang menyusunnya kayak gitu. Nah, seperti itu kurang lebih untuk overview pada untuk ini ya, apa namanya, pembahasan awal tentang retopology, perkenalan retopology dulu, dan prosesnya akan kita lanjutkan di part berikutnya. Nah, barangkali cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk proses overview kali ini, proses untuk pengenalan kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di part berikutnya berkaitan dengan bagaimana sih implementasi dari retopology itu dalam membuat model, model dengan struktur quad mesh kayak gitu. Oke, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.